Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dietetik Talk, yaitu channel yang membahas secara tuntas seputar diet. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Diet. Walaupun kita sedang diet, tapi tetap kita harus memperhatikan nutrisi yang penting yang tetap dikonsumsi saat kita sedang melakukan diet. Nah, nutrisi apa saja sih yang perlu kita konsumsi, yang perlu untuk tubuh kita saat kita sedang melakukan diet? Meski sedang diet, ada beberapa nutrisi loh yang penting yang harus tetap dipenuhi, yaitu yang pertama ada kalsium. Nah, kalsium ini penting untuk menjaga kesehatan tulang kita dan juga otot serta jantung. Kita membutuhkan lebih banyak kalsium seiring bertambahnya usia. Untuk usia 19-50 tahun, asupan kalsium yang disarankan adalah 1000 mg. Sementara itu, untuk orang yang berusia 51 tahun ke atas, rekomendasi asupan kalsium kita yang perlukan per hari adalah 1200 kalsium. 1200 mg. Kalsium bisa didapatkan dari susu, terus ada sayuran yang berdaun hijau, terus ada kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Kalsium ini harus kita pantau sehingga saat kita melakukan diet, tulang, otot, dan jantung kita tidak mengalami masalah. Jadi kita harus selalu menjaga jantung, tulang, otot kita dengan mengonsumsi kalsium perharinya sesuai kebutuhan dan sesuai takaran usia kita. Lalu apa sih nutrisi yang kedua yang tetap harus terpenuhi saat kita sedang melakukan diet? Yang kedua yaitu adalah mengkonsumsi serat. Nah, serat ini sangat baik untuk menghindari sembelit dan juga menghindari terjadinya konstipasi. Serat ini juga dapat menurunkan kolesterol, terus ada yang mengatur kadar gula dalam darah, dan juga untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. Terus yang paling bagus dari konsumsi serat itu yaitu untuk mengenyangkan, dan juga biasanya kita akan lebih dapat menahan rasa lapar sehingga diet kita akan berhasil loh teman-teman. Serat ini biasa ditemukan pada makanan yang rendah kalori, sehingga dapat membantu kita untuk berhasil dalam melakukan diet, sehingga diet kita akan berhasil, yaitu karena yang kalorinya rendah. Jadi serat ini dapat menurunkan berat badan kita. Kebutuhan serat pada pria usia 19 hingga 50 tahun adalah 38 gram per hari, dan untuk usia 51 tahun ke atas adalah 30 gram per hari. Sementara itu, kebutuhan serat wanita usia 19 sampai 50 tahun adalah 25 gram, dan untuk usia 51 tahun ke atas adalah 21 gram. Jadi serat itu sangat penting loh untuk selalu terpenuhi saat kita diet, karena untuk mencegah terjadinya sembelit, konstipasi, dan juga banyak manfaatnya untuk tubuh kita saat melakukan diet. Jadi jangan lupa konsumsi serat ya teman-teman saat melakukan diet. Lanjut yang ketiga dong. Lanjut yang ketiga yaitu nutrisi yang perlu kita konsumsi saat melakukan diet adalah zat besi. Zat besi ini bertanggung jawab
untuk mengangkut oksigen ke sel dan jaringan di seluruh tubuh kita. Pada pria membutuhkan 8 mg zat besi per hari, sedangkan pada wanita membutuhkan 18 mg per hari dari zat besi. Wanita di usia 19 tahun hingga 50 tahun membutuhkan 18 mg, sedangkan 8 mg sejak usia 51 tahun ke atas. Jadi zat besi ini dapat ditemukan, contohnya yang paling mudah ditemui di sekitar kita adalah sayur bayam. Sayur bayam ini kaya akan zat besi loh teman-teman. Jadi jangan lupa mengkonsumsi bayam ya. Nutrisi selanjutnya yaitu ada vitamin D. Vitamin D sangat dibutuhkan tubuh untuk menyerap kalsium dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Jadi, kalsium dan vitamin D ini adalah satu kesatuan loh, saling membutuhkan. Jadi, saat kita mengkonsumsi kalsium, maka kita juga perlu mengkonsumsi vitamin D karena vitamin D ini dapat menyerap kalsium sehingga akan menjalankan tugasnya, yaitu membuat tulang kita menjadi sehat. Terus kebutuhan vitamin D untuk orang dewasa berusia 19 sampai 17 tahun adalah 600 IU per hari dan 800 IU per hari mulai usia 71 tahun. Terus sumber dari vitamin D ini apa aja sih? Sumber alami dari vitamin D ini adalah termasuk ada ikan, terus ada kuning telur. Sangat mudah dijumpai kan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan lupa konsumsi vitamin D walaupun saat kita sedang melakukan diet. Terus selain itu, makanan yang diberkaya dengan vitamin D juga ada susu, terus ada yogurt, terus ada beberapa produk jus jeruk dan beberapa sereal untuk sarapan. Jadi saat kita melakukan diet, saat kita malas makan nasi, jangan tinggalkan sarapan ya teman-teman. Kita ganti aja dengan yang baru sehingga kita tidak merasa bosan. Contohnya yaitu dengan sereal. Selain sereal ini rendah kalori, sereal juga rendah lemak. Sereal juga memiliki kandungan vitamin D yang dibutuhkan atau nutrisi yang perlu kita konsumsi walaupun saat kita melakukan diet. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya konsumsi selalu sarapan karena sarapan itu penting. Jadi jangan tinggalkan sarapan. Jadi teman-teman, kita harus selalu mematuhi nutrisi, mematuhi semua saran-saran tentang diet. Jadi saat kita diet jangan pernah hanya berpatokan untuk menurunkan berat badan sesuai dengan menurut kalian itu berat badan yang ideal. Jadi kalian itu nggak boleh kayak acuh terhadap nutrisi yang penting bagi tubuh kita ataupun kebutuhan, karena kita pasti akan melakukan aktivitas. Untuk ibu rumah tangga, kita akan selalu beraktivitas dalam rumah tangga ataupun saat kalaupun kalian punya mungkin ada asisten rumah tangga, tapi kan tetap pasti akan melakukan aktivitas atau kegiatan. Saat kita bernafas pun itu membutuhkan energi loh teman-teman. Lalu dapat dari mana kita energi itu kalau bukan dari makanan ataupun dari minuman yang lain. Jadi kita harus selalu perlu mengkonsumsi makanan dan minuman walaupun kita sedang diet. Kita tidak boleh mengabaikan nutrisi ataupun mengabaikan asupan yang perlu kita asup saat melakukan diet. Karena aktivitas kita membutuhkan energi, sedangkan energi didapat dari mana? Ya didapat dari makanan dan minuman yang kita asup saat melakukan yang kita asup sehari-hari. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi atau dari pengetahuan kita hari ini,
ini, yaitu saat kita sedang melakukan diet, jangan pernah kita mengabaikan nutrisi yang perlu kita konsumsi, sehingga tubuh kita akan tetap sehat walaupun kita menjalani diet, dan kita akan mendapatkan tujuan dari diet yang kita lakukan tanpa kita mengurangi nutrisi yang perlu dikonsumsi oleh tubuh kita. Jadi tetap stay tune dalam channel ini, channel yang membahas seputar diet dan masalah-masalahnya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik teman-teman maupun diri saya sendiri. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.